majelis ilmu yang penuh berkah dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya, sehingga kita termasuk ke dalam umat yang diridhoi beliau di akhirat kelak. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kajian kami serahkan kepada Al-Ustaz Hashim Askari. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. وقال في آية أخرى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para jamaah Majlis Ta'lim As-Sakinah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini di tengah kesibukan aktivitas para jamaah, Allah masih memudahkan langkah-langkah para jamaah untuk menuju majelis ilmi dengan harapan lewat langkah-langkah yang kita tempuh mendapatkan ilmu, insya Allah menjadi bukti kelak di hadapan Allah, sekaligus insya Allah menjadi sarana Allah akan memudahkan langkah-langkah kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari semua nikmat yang Allah karuniakan, tidak ada balasan yang terbaik yang bisa kita lakukan kecuali hanya untuk bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk syukur kita pada pagi hari ini, semoga duduknya kita di majlis ilmi ini menjadi sarana Allah mengangkat derajat kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswah kita, qudwah panutan dalam kehidupan kita. Beliaulah Nabi Muhammad yang kita berharap kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, bahkan kita menjadi umatnya yang terpilih untuk bisa mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
para jamaah Majelis Ta'lim As-Sakinah, pada kesempatan yang barokah ini kita akan lanjutkan tema kajian kita, membahas sebuah kitab kecil, dosa-dosa yang sering tidak disadari oleh kaum wanita. Sebelum kita bahas kitab ini, pengantar pada pertemuan kita pada pagi hari ini berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis terkait dengan kondisi wanita. Siapa sebenarnya wanita itu? Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa, kata Rasulullah, yang dia beriman kepada Allah sekaligus juga beriman kepada hari akhir, fala yu'di jarahu. Ini penting untuk kita ingat sebentar, terutama bagi kaum wanita. Kenapa ditekankan kaum wanita? Karena paling banyak bertetangga, berinteraksi dengan tetangga siapa? Ibu-ibu, wanita. Kalau bapak pagi kerja, pulang sore sudah capek, aktivitas mungkin ke masjid, pulang berada dalam rumah. Yang paling banyak aktivitas dengan jarak tetangga itu rata-rata kaum ibu. Mulai dari arisan tingkat RT, terus apa lagi? RW, habis itu apa? PKK, apa lagi? Alumni TK, alumni SMP, alumni. Ini kadang satu minggu itu hanya satu hari aja yang kosong dari arisan. Walaupun kecil arisannya, bukan dinilai arisannya apanya, kumpul-kumpulnya. Dan subhanallah, ternyata perempuan itu kalau sudah kumpul nggak terasa, 1 jam itu nggak terasa. Ada aja yang mau diajak untuk dijadikan bahan komunikasi. Dan memang itu salah satu apa? Salah satu keunikan dan salah satu kelebihan wanita. Korpus kolosum otaknya lebih tebal 30% dibanding dengan laki-laki. Makanya penelitian menunjukkan pendiamnya seorang wanita per hari dia akan komunikasi sebanyak 16.000 kata per hari, pendiam. Terus Ustaz yang gak pendiam berapa? Sampai dengan 25.000 per kata, 25.000 kata per hari yang keluar dari lisan seorang wanita. Dan semakin banyak lisan-lisan mengeluarkan kata-kata, maka pasti semakin banyak kata yang tergelincir, bahkan kadang menyakiti hati tetangga. Makanya kemudian dikatakan, kalau dengar ceramahnya Ustaz Syafiq itu apa? Perempuan itu kadang ucapannya sedikit tapi nyelekit dan pedes. Tapi insya Allah para jamaah insya Allah sudah tidak begitu jauh. Insya Allah sudah. Kenapa? Insya Allah mau ngomong dijaga, mau WA dijaga, komunikasi di grup kadang dijaga. Cuma kadang memang jujur itu. Saya ikut grup Majelis Ta'lim itu, lakinya seorang. Ya Allah, per hari itu ada aja bahan. Dan subhanallah, gimana ya? Mungkin kebahagiaannya lewat komunikasi itu, tidak bisa ketemu, tapi komunikasi tetap nyambung. Ya, cuma kadang kalau sudah agak sedikit tergelincir, kadang diluruskan lagi. Makanya Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah, kata Nabi. 3 kali Nabi bersumpah, demi Allah tidak beriman, kata Nabi. Maknanya bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna iman seseorang. Siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jarahu biwa'iqah. Seseorang yang menjadikan tetangganya tidak aman dengan kejadian-kejadian kita, atau dengan perbuatan kita tetangga merasa terganggu, maka orang itu tidak beriman. Yang mungkin hobi kucing, perempuan yang hobi kucing, jangan sampai kucingnya itu mengganggu tetangga, maka pribadi kita tidak termasuk orang yang beriman.
Yang suka burung mungkin para suaminya, jangan sampai suara burung itu akan mengganggu tetangganya. Karena Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Tidak sempurna iman seseorang yang menjadikan tetangganya tidak tenang dari perbuatan kita. Dan suatu ketika Nabi didatangi sama sahabat. Ya Rasulullah, saya mau laporan ini. Kenapa? Saya punya tetangga, inna imra'atan, ada seorang wanita yang apa? Taqumul lail, wanita yang ahli qiyamul lail. Wa tasumun nahar, puasanya jangan ditanya di siang harinya. Wa taf'an, betapa banyak amal saleh yang sudah dikerjakan. Wa tasaddaq, betapa banyak sedekah yang sudah dikeluarkan oleh seorang wanita. Ternyata ini sahabat melaporkan perbuatan baiknya, di sisi yang lain ada perbuatan buruk yang sedikit dilaporkan. Apa itu ya perbuatan buruknya? Wa tu'dhi jiraniha bilisani. Orang yang sudah solehah ini dia nyakiti tetangga dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Sedikit pun wanita tadi dia tidak punya kebaikan, hiya min ahlin nar. Dia termasuk dari golongan ahli neraka. Maka bukan betapa banyaknya sedekah yang kita lakukan, bukan betapa banyaknya rakaat yang sudah kita lakukan qiyamul lailnya, bukan banyaknya berapa hari yang kita lalui dengan puasanya, tapi tidak, salah satunya adalah hablum minallah kita jaga, maka dampak hablum minan nas pasti baik. Makanya kalau orang salat apa? Allahu Akbar, yang dipuji adalah Allah. Dampak dari hablum minallah apa? Assalamu alaikum. Apa maknanya? Ketenangan, kesejahteraan kepada masyarakat yang berada di sekitar rumah kita. Maka kalau habis sholat dengan tetangga tidak bagus, ada masalah di sholatnya. Dan ini perempuan ibu. Apa kata Nabi? Wastausu bin nisa'i khaira. Sering-seringlah perempuan itu dikasih nasihat dengan nasihat yang baik. Diulang-ulang nasihat itu. Kenapa harus diulang-ulang dan kenapa harus sering diwasiatkan kepada seorang wanita? Karena karakter wanita ini. Fa innahunna khuliqna min dhila'. Karena seorang perempuan itu Allah ciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'wajahin fid dhil a'la. Dan tulang rusuk yang paling bengkok yang mana? Paling atas. Makanya perempuan itu Allah ciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam itu ngambil yang paling atas, paling bengkok. Makanya nanti pulang ibu dicek tulang rusuk suaminya. Kalau dua yang hilang, berarti istrinya dua. Kalau tiga, makanya nanti masih tak hitung ya. Kalau ada dua yang hilang, hati-hati itu. Kemudian lihat, fa in dhahabta tuqimu kasartahu. Jika engkau para suami berangkat pergi tuqimuhu untuk meluruskan tulang rusuk itu, kasartahu, pasti dia akan pecah atau patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan dia masih tetap dalam kondisi kebengkokannya. Terus bagaimana agar tidak bengkok dan tidak patah? Istausu bin nisa'i khairan. Lihat dua kali Nabi. Istausu. Maknanya apa? Seringlah wanita itu apa? Dinasehati mengarah kepada kebaikan. Insya Allah nasihat itu akan meluluhkan hati seorang wanita. Maka bersyukur para jamaah pagi hari ini ibu sudah mau meluruskan tulang rusuknya. Dan akan bertahan selama 3 hari. Maka hari yang keempat besok dicas lagi dengan ta'lim, insya Allah akan lurus lagi. Karena kekuatan daya ingat wanita itu standar berapa? 3 hari. Baik, jamaah rahmati Allah, kita masuk materi. Dibuka bukunya yang sudah bawa kitab atau sudah bawa buku. Di pembahasan selanjutnya yaitu dari halaman pembahasan yang ke berapa?
Pembahasan yang keempat di halaman yang kelima. Halaman yang kelima, pembahasan yang keempat, dosa wanita yang selanjutnya adalah jahil ilmu akhirat, tetapi kemudian enggan untuk mempelajari. Di halaman 5 yang nomor 4 yang bawah, jahil atau tidak tahu tentang urusan agama, kemudian dia enggan untuk mempelajarinya. Berangkat dari surah Ar-Rum, di situ hanya hadis saja yang ditampilkan, kita luaskan pembahasan ini. Berangkat dari sebuah ayat surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah berfirman di ayat ini, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang kafir itu atau orang-orang di luar Islam itu, ya'lamuna zahira, mereka itu sadar, mereka paham, mereka ngerti apa? Zahira, ilmu zahir atau ilmu terkait dengan kehidupan dunia. Ini orang kafir. Makanya kalau ada orang tua punya anak, orientasi anaknya adalah orientasi bagaimana nanti menjadi, pekerjaannya adalah seperti ini, nanti lulus kuliah harus jadi ini, maka tak ubahnya seperti orang kafir. Orang kafir itu orientasi hidupnya bagaimana bisa kehidupan dunianya adalah bahagia, dan mereka sedikit pun tidak pernah memikirkan kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis, nah 2 hadis nanti kita tampilkan, Rasulullah mengatakan apa? Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahil bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu membenci kepada pribadi-pribadi yang alimun bid-dunya, alim tentang urusan dunia, jahil bil akhirah, tapi tentang urusan akhirat dia jahil, bodoh. Maknanya ilmu agama adalah TK, sedangkan ilmu dunia dia sudah mungkin doktor, mungkin magister, mungkin sudah apa? S1, sudah sarjana, tapi kadang hanya sebatas ilmu dunia. Maka sekarang kalau kemudian mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah dulu kita di tempat yang umum, maka sungguh merugi jika kalau kita tidak hadir ke majelis ilmi. Kenapa? Karena dibenci oleh Allah. Dan pertanyaan nanti terkait dengan kehidupan akhirat nggak ada. Gak ditanya apa jabatanmu terakhir. Ingat, wanita itu gak ada wanita yang masuk surga karena jabatan dunia. Tidak. Wanita masuk surga karena apa? Kalau kata Nabi apa? Idza shallat al-mar'ata khamsaha. Kalau perempuan menjaga solat 5 waktunya, wa shamat syahraha, menjaga puasa Ramadannya, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya, wa ta'at zaujah, mentaati suaminya, apa kata Nabi? Udkhuli al-jannah, wahai wanita masuklah ke surga. Min ayyabil jannati syi'ti, bebas dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Padahal surga itu ada berapa pintu? Ada 8 pintu surga. Suatu ketika Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari 8 pintu surga ini ya Rasul? Jawaban Nabi, ada. Semoga engkau salah satu di dalamnya. Berarti perempuan itu lebih mudah masuk surga daripada laki-laki, hanya sebatas mengerjakan yang wajib, tidak usah yang sunnah, selama yang wajib sempurna. Cuma karena yang wajib belum sempurna, maka perlu untuk kita sempurnakan dengan amalan yang sunnah. Maka Rasulullah ingatkan dalam kitab ini bahwa orang yang bodoh, wanita yang bodoh urusan akhirat, tapi alim urusan dunia, maka mereka lah wanita-wanita yang dibenci oleh Allah dan termasuk dosa di antara dosa-dosa wanita. Kenapa kira-kira wanita harus berilmu? Karena anak itu 90% akan ikut ibu. Kalau anaknya cerdas, berarti ibunya cerewet. Benar, penelitian menunjukkan ternyata kecerdasan anak itu tergantung seberapa cerewet orang tuanya, terutama ibunya. Ustaz, kok ini ada kaitannya? Maka semakin cerewet ibunya, maka anaknya akan semakin pintar.
Maka kalau anaknya nggak pintar perlu dicek. Mungkin aku kurang cerewet, tapi harus cerewet yang solihah. Tahu cerewet solihah? Anak pipis, apa ucapannya? Alhamdulillah pipis lagi anakku. Ayo nak, sini istinja, dibersihkan dulu. Sebelum dibersihkan apa? Baca. Dibaca doanya. Itu kalau cerewet solihah, maka anaknya insya Allah menjadi cerdas. Maka yang nggak cerdas perlu dicek. Siapa yang dicek? Ibunya. Tahu kisahnya Nabi Nuh? Nabi Nuh itu istrinya apa? Kafir. Kemudian punya anak yang dikenal dengan siapa? Kan'an. Ketika Nabi Nuh dengan kaum pengikutnya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah di atas perahu, di saat sedang Nabi Nuh di atas perahu melihat anaknya lari ke bukit itu. Namanya seorang ayah melihat anak itu dalam kondisi dikejar oleh air, maka seorang jiwa orang tua walaupun beda keyakinan itu muncul untuk menyelamatkan. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya, war anakku irkam ma'ana. Ayo wahai anakku, sini naik bersamaku. Anaknya kemudian, tidak ayah, aku akan naik ke atas bukit karena air tidak akan pernah melewati bukit ini. Ikut siapa? Ibunya. Makanya zaman rahmati Allah, ibu harus cerdas karena nanti anak ini, perbuatan anak, baik benarnya anak itu nggak lepas dari pendidikan orang tua. Makanya kalau anak-anak tidur baca doa, diajari apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut, sampai mau mati yang dibaca itu. Siapa yang ngajari? Ibunya. Padahal kalau konteks hadisnya kan apa kata Nabi? Bismikallahumma amutu wa ahya. Karena dari kecil diajar kayak begitu, akhirnya terus kayak begitu. Contoh lagi ibu, anak tahiyat akhir. Ketika tahiyat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba disuruh buang kata sayyidinanya, insya Allah hilang hafalannya. Padahal Nabi kalau sholat nggak pernah pakai sayyidina. Dan kalau sholat ada aturan, apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat Rasulullah sholat. Bacaannya seperti Nabi, gerakannya seperti Rasulullah. Berarti apa gambarannya? Berarti kita ini sebagai seorang ibu harus tahu bagaimana amalan Rasulullah, baru nanti ajarkan kepada anak. Benar itu. Makanya jadi seorang wanita tidak boleh jahil akhiratnya. Lebih baik jahil urusan dunia daripada harus jahil urusan akhirat. Karena nggak tahu mau masak ini, bingung masakannya asin. Sekarang kan gampang, tinggal buka YouTube sambil langsung praktek. Sekarang mudah, tapi kalau agama ini butuh dasar dari kecil. Kesalahan kita yang sudah kita sampaikan pada anak, maka nanti ini akan sulit untuk kita rubah. Makanya kalau anak ditanya, nah cita-cita mau jadi apa? Kalau bilang jadi dokter, gagal pendidikan kita sebagai orang tua. Kenapa? Orientasinya masih apa? Dunia. Nah, jadi apa? Saya ingin jadi YouTuber, gagal gitu. Mau jadi apa? Mau jadi pengen jadi dokter yang hafid Quran. Itu sukses. Nanti kalau datang antara orang yang naik mobil, naik sepeda dengan jalan kaki, perlakuannya berbeda dan tidak ada yang membedakan. Itu kalau berangkat dengan ilmunya dia berjuang, dengan pekerjaannya dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Zaman rahmati Allah, ini contoh lagi hadis. Hadisnya hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebagian ulama menghasankan hadis ini, sebagian yang mendhaifkan, tapi perlu untuk kita jadikan pelajaran. Innallaha, sesungguhnya Allah, yubghidu kulla ja'dhari. Sesungguhnya Allah itu membenci orang-orang yang ja'dhari. Apa ja'dhari? Sombong. Ini yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sombong. Insyaallah para jamaah, hilangkan sifat sombong. Apa sombong itu? Merasa lebih. Hati-hati.
merasa lebih dari orang lain itu adalah cikal bakal munculnya sifat sombong. Dan sombong itu berangkat dari sifat ujub, merasa diri kita sudah menjadi pribadi yang baik. Yang kedua, jawad. Jawad artinya rakus, lagi pelit. Atau juga bisa diartikan jawad itu artinya kasar. Jawad, rakus, pelit. Makanya kalau kemudian ini sedikit kita singgung, Allah berfirman itu kepada istri-istri Rasulullah, ya Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina wa umatti'kunna wa usarrikunna sarahan jamilah. Kata Allah itu, ya Muhammad, kalau istrimu menginginkan kesenangan dunia, menginginkan dunia dan kesenangannya apa dari Allah, fa'adali, maka kami akan berikan itu semua. Tapi ingat Muhammad, wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi habis itu Muhammad, istri-istri yang menginginkan dunia dan kesenangan dunia, wa usarrihkunna, silakan kau ceraikan Muhammad dengan cara yang baik. Makanya nih, istri Nabi itu satu ketika datang, ini kan Nabi sudah habis perang, banyak harta ghanimah yang didapatkan, minta jatah bulanan naik. Makanya kalau sudah ada wanita minta jatah bulanannya lebih, disuruh cerai. Maka saya yakin ibu-ibu insya Allah nggak akan minta. Makanya kalau minta jangan minta pada suami, ibu. Mintanya pada siapa? Pada Allah. Tapi di samping telinga suami. Jawal, rakus, lagi pelit. Yang ketiga, sahabin fil aswaq. Yang ketiga orang yang dibenci oleh Allah, sahabin fil aswaq, orang-orang yang suka teriak di pasar. Istilahnya apa? Yang suka bertengkar di pasar. Bahkan ada orang yang kemudian berbohong di pasar. Dia mengatakan demi Allah hanya untuk agar jualannya itu laku. Yang dibenci oleh Allah. Dan ini sedikit ibu-ibu yang nggak usah di pasar lah. Ibu-ibu yang juga pengen sering nawar, ini masuk di sini. Sahabin fil aswaq, jualan sayur ditawar 500 jalan-jalan di Allah. Ayo pindah ke sebelah. Biasanya kalau pindah nanti dipanggil. Padahal yang jualan siapa? Saudara kita muslim. Mereka yang jualan itu bukan untuk kekayaan, keuntungannya dipakai hanya untuk bisa bertahan hidup, dan insya Allah diarahkan untuk kepada yang benar. Kita harga 5.000 ibu, bayar 6.000, insya Allah nggak rugi. Tapi ibu beli di swalayan, harga dicek promo. Ketika di sana beda angkanya 1.000, 2.000, kita nggak pernah komen. Bahkan ada susu 800, ibu kembaliannya didonasikan apa anda? Jawabannya apa? Donasikan. Tahu ibu? Didonasikan kemana? Kan kita nggak tahu. Kalau mereka yang pemiliknya orang Nasrani, otomatis ke masjid apa ke gereja? Gereja. Kalau yang punya Muslim ke gereja apa ke masjid? Makanya jawadin fil aswaq, orang-orang yang suka berteriak hanya untuk menentukan haknya. Pak, 1.000, 1.500, 1.150. Astagfirullah. Dan juga yang lebih parah itu ibu kadang sering ngerubah akad. Ini gak usah dirubah akad ibu. Kalau sudah beli 5.000, ya 5.000 taruh. Ngambil sayur 10.000, 10.000 taruh. Kan sudah diangkat di awal, disepakati. Ketika di total mungkin 90.500. Wis ya, masuk 500 sih ya, tidak usah ya. Ini merubah akad dan ini gak boleh dalam Islam. Dan itu masuk kategori riba. Kenapa? Karena di awal harga itu sudah disepakati. Sama dengan kayak begini Bu. Boleh kita punya satu barang, saya jual HP ini. Kalau cash 1 juta, kredit 1.500.000 selama 5 bulan. Kalau kalau 1 tahun 2 juta. Ini boleh kita ambil. Saya ngambil ya. Tapi harus jelas akadnya.
Ngambil yang mana? Kalau nggak jelas langsung diambil HP-nya, ngambil yang kredit 5 bulan, yang 1 tahun atau yang cash. Ini masuk kategori satu barang dua harga dan itu nggak boleh. Maka yang suka sakhabin fil aswaq, teriak-teriak di pasar, itu adalah mereka orang-orang yang dibenci. Dan orang yang paling buruk kata Nabi, salah satunya adalah orang yang pertama kali ke pasar. Maknanya apa? Bukan yang datang pertama kali ke pasar, enggak. Yang bangun tidur itu langsung apa pikirannya adalah dunia. Dan itu insya Allah ibu-ibu sudah kayak begitu. Yang kedua, yang keberapa? Tadi jawab. Ragu apa jawab tadi? Ja'dhari, sombong. Yang kedua jawab, pelit. Yang ketiga sakhabin fil aswaq. Yang keempat jaifatun bil lail, himarun bin nahar. Jaifah artinya apa? Bangkai. Bil lail di malam hari, himarun bin nahar. Tapi di siang hari seperti himar. Apa maknanya? Orang yang gak sholat tahajud itu adalah orang yang dibenci oleh Allah. Yakin para ibu sudah tahajud sudah ya? Istiqomah? Insya Allah. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, 1 tahun ini lancar Ustaz, jalan tahajudnya. Waktunya yang jalan, sholatnya Maka kalau nggak bisa istiqomah ibu, ambil 3 rakaat sebelum tidur. Itu istiqomahkan. Pokoknya janji, ya Allah, jangan tidurkan saya Allah di malam hari kecuali saya sudah ambil 3 rakaat sebelum tidur. Dan itu wasiat Rasulullah. Ausini ya khalili Nabi, kekasihku mewasiatkan kepadaku, kata Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya di antara 3 wasiat, apa kata beliau? Nabi, jangan tidur sebelum engkau witir. Maknanya apa? Kalau tidak sempat sholat tahajud, witirmu itu sudah menjadikan seolah engkau sedang tidurmu itu seperti orang yang sedang qiyamul lail. Makanya mulai Ramadan ini kuatkan dalam hati ibu. Nabi mengatakan apa? Man qama ma'al imam, siapa orang yang berdiri bersama imam, kutiba lahu qiyamul lailah hatta yansharif, sampai selesai imam, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat baginya seperti orang yang sedang bangun sepanjang malam. Ibu kan tarawih. Kalau tetangga ibu di masjid ibu mungkin ngambil 23 rakaat, jangan dapat 8 rakaat ibu pulang, rugi. Harus selesai sama imam. Ada hadisnya hatta yansharif, sampai bubar. Kalau sudah bubar bersama imam, kita tidur di rumah, tidur kita itu di hadapan Allah seperti orang yang sedang sholat. Tapi kalau dapat 8 rakaat kita pulang, maka tidur kita hanya sebatas tidur, tidak seperti orang yang sedang sholat. Hatta yang sore. Mulai nanti malam, mulai Ramadan tahun ini, janji ya Allah, kuatkan ya Allah untuk kami bisa istiqamah tarawih bersama dengan imam selama bulan Ramadan, karena pahalanya begitu besar. Dan insya Allah ibu itu seperti orang yang sedang sholat malam walaupun kita sedang tidur. Yang selanjutnya jaifatun bil lail, maknanya apa? Malamnya dipakai hanya untuk tidur, sedangkan di siang hari seperti himar atau seperti keledai, yaitu apa? Yang orientasinya hanya untuk mencari makan. Itu yang dibenci oleh Allah. Dan yang terakhir ini, alimun bid dunya, jahil bil akhirah. Perempuan yang salah satunya dibenci oleh Allah di antara dosa perempuan adalah orang yang hanya sebatas alim dunianya, ilmu dunia aman, ngerti semua, tapi urusan akhirat dia jahil. Maka para jamaah ikuti sebagaimana para sahabat mencontohkan. Ini gambarannya Allah berfirman kepada kita, surah An-Nahl ayat yang ke-78. Ini kondisi manusia pada dasarnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah akhrajakum, mengeluarkan kalian. Berarti siapa yang mengeluarkan di sini? Allah. Makanya kalau ada orang kok belum lahir ya, sudah 9 bulan lebih kok belum lahir, berarti memang Allah belum mau mengeluarkan. Enggak usah khawatir.
Kakak saya itu 11 bulan hamil pertama. Normal, lahir biasa. Anaknya biasa itu. Ada yang 8 bulan lahir, ada yang 3 bulan lahir normal. Hebat kan? Nah, kok bisa satu dari nikah dapat 3 bulan lahir dan anaknya itu nggak prematur, normal, kok bisa? Wallahu a'lam. Saya nggak paham itu. Tetangga saya ada 2 kakak adik itu, alhamdulillah. Yang pertama 3 bulan setelah menikah lahir. Yang kedua 7 bulan setelah menikah lahir. Adik kakak. Dan normal, sehat semua, tidak kurang sedikit pun. Berarti apa? Allah a'lam, saya nggak paham masalah urusan itu. Dan Allah katakan, wallahu akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kalian dari mana? Min butuni ummahatikum, lahir dari rahim-rahim ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kondisinya bodoh. Gak ada anak lahir langsung cerdas, gak ada anak lahir langsung pintar. Karena anak lahir masih bodoh, maka tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Makanya Allah hanya berikan bekal yang sama, dan wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah berikan bekal yang sama untuk apa? Agar nanti 3 bekal ini menjadi sarana Allah minta pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Apa 3 bekalnya? Ini. Pertama as-sam', pendengaran. Yang kedua al-absar, penglihatan. Yang ketiga afidah. 3 bekal manusia, sumber masuknya hidayah dalam kehidupan manusia. Ada apa? Pendengaran, penglihatan. Ada mata, hati, namanya afidah, fuad. Beda ya antara qalbun dengan afidah. Kalau qalbun itu hati yang masih berpotensi bolak-balik, masih ragu, masih bingung antara hak dan batil, itu masih qalbun. Tapi kalau afidah, fuad, itu sudah nggak bisa lagi berubah. Kenapa? Karena sudah tembus ke fuad ini mata hati, dan mata hati itu tidak akan pernah berubah. Seperti kayak begini nih, pencuri ngambil HP orang, hati kecilnya bilang apa? Dosa, sadar dosa, tahu kalau itu dosa. Tapi kenapa dilakukan? Akhirnya mata hatinya, hati kecilnya tertutupi dengan apa? Dengan hawa nafsu. Sedangkan mata hati itu pasti hanya akan mengajak kepada kebaikan. Makanya di sini pertama as-sam'ah, pendengaran. Mulai kapan janin bisa mendengar? Umur berapa hari? Umur 120 hari janin sudah bisa mendengar. Makanya kalau ada yang hamil sering putar Al-Quran. Ayat apa yang diputar? Kalau pengen laki, Yusuf. Kalau pengen perempuan, Maryam. Bapak pengen laki, Yusuf. Ibu pengen perempuan, Maryam. Allah Maha Adil, wis tak kayak tengah-tengah. Kan nggak enak. Harus jelas laki-laki perempuan. Tapi nggak ada kaitannya Nabi Yusuf dengan anak. Kaitannya itu yang paling bagus itu kalau disetelkan atau diputarkan, dibacakan surah Muhammad. Mau laki mau perempuan, orientasi hidup anak kita adalah kita didik menjadi pengikut Nabi Muhammad. Makanya nggak usah kemudian Yusuf. Kalau nanti yang disetel surah Yusuf itu nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena Nabi Yusuf itu silsilahnya dari Ishak. Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir siapa? Yahuda, dari Yahuda lahir Daud, dari Daud lahir anak. Enggak diam. Dari situ lahir bangsa Yahudi. Sedangkan dari Nabi Ismail lahir anak, 12 anak laki-laki dari Ismail. Dari anak yang kedua namanya Kidar, dari Kidar lahir namanya Adnan. Dari Adnan ini adalah kakek Nabi yang ke-22. Berarti kalau kita pengen ikut Rasulullah, maka yang diputarkan kepada anak as-sam'uhnya ini mulai umur 120 hari itu diputarkan surah Muhammad. Insyaallah ya. Mulai ini pendengaran. Yang kedua al-absar. Mulai berfungsi kapan?
Kapan berfungsinya mata itu? Anak bisa melihat mulai kapan? Umur 40 hari dari kelahiran anak sudah mulai bisa melihat. Makanya dua ini jangan sampai anak ini terbiasa mendengar lagu-lagu yang tidak benar. Kenapa? Karena yang didengar oleh anak itu nanti akan terekam begitu kuat di sini. Makanya hafalan kita sejak TK sampai detik ini, insya Allah masih hafal. Kenapa? Karena masih melukis di atas batu. Tapi kalau sudah kayak kita ini baru belajar ilmu agama, 5 langkah dari as-sakinah, ya ilah, langkah brodol. Kenapa? Mengukir di atas air. Tapi gak ada terlambatnya itu. Makanya kalau belajar itu perlu penguat, perlu buku. Untuk apa? Karena sumber masuknya hidayah lewat dua. Pendengaran dia bisa dibuktikan dengan penglihatan tembus sampai hati, hatinya gak ragu. Kenapa ibu begini? Saya punya dalil. Coba lihat orang-orang yang hanya mengandalkan pendengaran. Maka kalau ibu, kenapa ibu kok masih begini? Oh kata Pak Ustadz begini. Maka muncul kitabnya namanya apa? Fathul Jari. Cari sopo, agak ketemu sumbernya. Dan yang terakhir berakidah. Ini bekal manusia. Makanya kita punya, Bapak, di dalam kitab halaman 5 itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Syekh Albani mengatakan apa? Hadis itu sahih. Apa hadisnya? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Di sini sedikit saya singgung, talabul ilmi itu ada dua yang wajib. Jadi talabul ilmi, menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib atau fardu. Ada dua hukum fardunya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau untuk urusan ilmu dunia, hukumnya itu adalah hukum fardu kifayah. Ini tentang ilmu kehidupan dunia. Sedangkan fardu ain itu tentang ilmu akhirat. Apa maknanya? Kalau untuk urusan ilmu akhirat kita nggak cukup hanya ngandalin anak. Tapi kalau untuk ini ilmu dunia, contoh ilmu kedokteran. Kalau seluruh dunia tidak ada yang belajar ilmu kedokteran, maka seluruh dunia kena dosa. Tapi kalau sudah ada satu saja yang belajar, maka dosa itu sudah gugur. Sama dengan kalau ada tetangga kita meninggal, satu kampung gak ada yang mengurus itu. Karena mungkin apa? Mohon maaf, contoh, satu kampung semuanya NU contoh, yang meninggal Muhammadiyah, atau sebaliknya satu kampung semuanya Muhammadiyah, yang meninggal NU. Dah, NU aku nggak mau. Nanti udah Muhammadiyah aku nggak mau. Contoh begini, maka semua satu kampung kena dosa. Tapi kalau fardu ain ini itu mengenai kepada setiap pribadi, dan nggak bisa kemudian jangan mentang-mentang anak ibu sudah hafid Quran, sudah nggak usah belajar agama. Apa? Anakku sudah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nanti kita akan datang menghadap Allah furoda. Dalam kondisi apa? Sendiri. Kita buka Al-Quran sebentar ibu. HP-nya dibuka. Karena nanti kita akan bertanggung jawab terhadap kehidupan pribadi kita. Itu kita tanggung jawab sendiri. Sebentar, ada surah apa ya? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Ada yang tahu surah apa? Walaqad ji'tumuna, ada ya? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah.
Baik. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Surah Al-An'am ayat 94. Kita buka surah Al-An'am ayat yang ke 94. Temu? Apa bunyi ayatnya? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Allah katakan walaqad ji'tumuna furada. Furada artinya apa? Sendiri. Ingat, nanti pada hari kiamat orang dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah furada, sendiri. Nggak bisa kemudian orang tua ibu dipanggil, anaknya kurang ikut, enggak, atau istri dipanggil suaminya ikut, enggak. Kenapa? Karena setiap pribadi kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita. Makanya kalau untuk urusan ilmu dunia, talabul ilmi faridah itu adalah wajib. Untuk ilmu dunia adalah fardu kifayah. Untuk masalah urusan akhirat itu adalah fardu ain. Kenapa? Karena setiap pribadi kita tanggung jawab masing. Makanya Allah katakan di surah At-Taubah ayat yang ke-122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah, dan tidak selayaknya bagi orang mukmin itu semuanya pergi berperang. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din, tapi ada sebagian dari mereka yang apa? Belajar ilmu agama. Tarik kehidupan singkat kita atau keluarga kecil kita, ibu. Kalau ibu mungkin punya 3 anak, jangan sampai semua anaknya itu ilmu dunia semua. Jangan. Ada mungkin salah satu di antara mereka yang belajar ilmu agama. Punya anak pertama mungkin apa? Tentara, anak kedua polisi, anak ketiga dosen, istilahnya yang umum semua. Anak yang kita nggak punya yang belajar agama. Ingat apa kata Allah di sini tugasnya. Ada satu firqah, segolongan dari mereka, ta'ifatun yatafaqahu fiddin, yang mereka berangkat belajar untuk memahami ilmu agama. Untuk apa kalau sudah belajar agama? Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdurun. Nanti kalau ada terjadi perselisihan di kaum mereka, ada anak yang bisa menyelesaikan itu. Jadi kalau satu rumah tangga itu semua anaknya belajar umum, kalau ada masalah siapa yang menyelesaikan? Nanti akhirnya menyelesaikan ustaznya pulang. Apa? Ya ustaznya pulang nanti tangkar lagi. Ini kayak gambar kayak gini. Masalah waris contoh. Coba satu keluarga kemudian tidak ada belajar agama, maka waris kadang akan dibagi sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan ada waris yang tidak dibagi-bagi, ditahan aja. Kenapa? Ibu masih ada. Ini juga nggak benar. Kenapa? Karena nanti harta ini akan dimiliki tanggung jawab setiap seseorang. Zakatnya itu harus siapa yang bayar, itu harus jelas. Makanya kemudian ada yang belajar ilmu agama. Maka anak kita, yuk, satu mungkin, dokter satunya polisi, satunya tentara, satunya apa lagi? Tapi ada satu yang mungkin faqih dalam ilmu agama. Tapi yang paling bagus itu, yang satu kasih nama anak apa? Ahmad Faqihul Quran. Nanti berarti faqih masalah Al-Quran. Nanti yang kedua apa? Hadis. Yang ketiga ilmu fiqih. Yang keempat ilmu, cukupnya ada 3. Punya 3 anak cukup. Yang satu belajar Al-Quran, yang satu belajar hadis, yang satu belajar, itu bapaknya tinggal baca Quran, baca. Nah, itu gimana tafsirannya? Dibaca sama pertama. Oh begini ya. Ini coba hadisnya gimana yang terkait dengan ini. Terus hukum fikihnya gimana? Maka insya Allah majelis taklim sepi. Nah, ini kan sudah ada di situ semua kan? Punya semua masalah ayat ini dibaca. Ini nak gimana? Menjelaskan pertama, yang kurang menjelaskan begini. Ya sudah, ngapain ada majlis taklim? Tapi gak ada juga ya.
Kebodohan adalah sebuah penyakit. Ini sedikit ibu. Ternyata bodoh itu bukan. Bodoh itu penyakit. Jangan dipelihara. Bodoh itu penyakit. Namanya penyakit perlu diapain? Diobati. Apa obatnya penyakit kebodohan? Apa obatnya penyakit kebodohan? Obat penyakit kebodohan kalau kata Rasulullah apa? Nih, syifa'ul ain as-su'al. Nih, ternyata obat dari semua penyakit kebodohan itu adalah as-su'al. Nih, as-su'al. Bukan sual, as-su'al. Apa? Tanya. Makanya gara-gara tidak tanya tersesat di jalan. Dan kadang kita tanya pun masih tersesat. Wong saya tanya ke Google, diputer gak ketemu. Benar, sampai dikasih jalan buntu, sampai nyari majlis ta'lim itu ada satu rumah orang kasih jalan buntu. Wah, ini menyesatkan ternyata ya. Gak selamanya sih. Tapi apa maknanya? Pertanyaan penting. Suatu ketika ya, An Jabir qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajar. Satu ketika ini ada sahabat yang keluar rombongan untuk safar. Di tengah perjalanan ada batu yang jatuh mengenai salah satu di antara kepala dari sahabat ini, fasyajahu fi ra'si. Kemudian kepalanya terluka, luka belah itu. Tapi kemudian darah sudah mengucur, habis itu digosok, sudah bisa berangkat lagi. Setelah capek malam istirahat, ternyata orang yang kepalanya sakit itu istirahatnya apa? Istirahatnya nyenyak itu sampai ihtalam. Ihtalam itu artinya mimpi basah. Setelah bangun pagi harinya, fasala sahabahu, tanya pada temannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Ini orang yang sudah kepalanya luka itu tanya, ada enggak rukhsah bagi saya untuk tayamum? Kenapa? Saya mimpi basah, saya mau salat subuh. Apa kata sahabat? Qalu ma najid laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Aduh, maaf, enggak dapat rukhsah. Kenapa? Karena ada air. Akhirnya mandi, Bu. Setelah mandi, famata, air itu masuk ke dalam kepala mengenai bagian otaknya. Akhirnya kemudian sahabat ini mati. Setelah itu pulang, tanya pada Nabi, apa kata Rasulullah? Qatalu, mereka telah membunuhnya. Kenapa kok mereka telah membunuhnya? Karena menyesatkan. Hati-hati, orang bodoh itu menyesatkan. Makanya jangan sampai jadi orang bodoh. Baik. Selanjutnya kita percepat, sudah jam 9. Ini sedikit nih, doa Nabi yang pernah Nabi minta dalam sebuah doa, itu minta apa? Rabbi zidni ilma. Ini doanya Rasulullah. Berarti apa maknanya? Wadi ad-dalala fi fadlil ilmi li'anna Allah Ta'ala lam ya'muru nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyadi min syai'in illa minal ilmi. Ini menunjukkan dalil yang jelas bahwa Allah tidak pernah menyuruh nabinya minta sesuatu kecuali hanya minta tambahan ilmu. Makanya kita kalau mau ta'lim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilma, terus warzuqni fahma wa cukup. Sudah cukup sampai. Tahu Nabi pernah mendoakan sahabat Ibnu Mas'ud didoakan sama Nabi kalau tidak salah. Apa doanya? Apa Ibnu Abbas ya? Doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini penting Ibu, jadikan anak kita pakai doa itu. Itu doa Nabi kepada anak muda yang akhirnya kemudian Allah berikan pemahaman ilmu agama. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Hafal? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, fahamkan anakku tentang urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tafsir. Bisa dihafalkan, bisa dicerna? Bacakan kepada siapa? Anak. Suami? Ustaz, tapi enggak apa-apa dibacakan. Bacakan. Kalau suami pegang bagian kepalanya dibacakan. Apa doanya? Allahumma barik lana. Itulah minta harta. Yang selanjutnya halaman
Halaman 5, apa dosa wanita yang selanjutnya? Meratapi, berteriak, meraung-raung yang disebut dengan niyahah, memukul-mukul wajah, merobek pakaian ketika ada orang yang meninggal. Ada hadis di situ itu, laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'watil jahiliyah. Hadis riwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah mengatakan apa? Tidak termasuk dari golongan umatku, kata Nabi. Siapa itu ya Rasulullah? Bagi orang-orang yang menampar pipinya, merobek-robek kerah pakaiannya, menyeru dengan seruan jahiliyah, yaitu berteriak-teriak ketika kematian seseorang. Ini maknanya apa? Larangan untuk niyahah, meratapi mayit. Ada sebuah hadis, al-mayyitu yu'adzabu bi buka'il hayy 'alaih. Mayit akan disiksa oleh Allah dengan tangisan orang yang hidup untuknya. Ini bukan berarti orang yang mati kemudian keluar nggak boleh nangis, boleh nangis. Cuma maknanya apa? Tidak boleh tangisan itu yang mengeluarkan suara berteriaknya seperti orang jahiliyah. Kenapa kok anakku duluan yang meninggal? Kenapa kok nggak aku? Nah, ini kan nggak masuk akal. Atau mungkin bapaknya meninggal, sedihnya sampai kemudian seolah tidak percaya dengan takdir Allah. Jangan. Sudah semuanya sudah apa? Allah gambarkan. Ini saya gambarkan sedikit. Ini loh kehidupan manusia. Ini Nabi pernah menggambarkan dalam hadis. Khatta Rasulullah SAW khattan murabba'an. Nabi pernah menggaris, membuat sebuah segi 4. Ini bukan sama kaki, sama tangan. Gambar segi 4 sama kaki, repot itu. Ya susah, harus pakai tangan. Maka nanti perjelas, tolong guru, segi 4 pakai kaki, pegang spidolnya yang sulit. Ini manusia. Kemudian Rasulullah menggambar sebuah garis lurus keluar dari lingkaran. Di sekitar sini Rasulullah menggaris atau membuat sebuah garis-garis kecil. Apa kata Nabi? Hada insan, ini adalah manusia. Wa hada amalu, amal. Apa amal itu? Amal di sini bukan pakai ain. Kalau amalun pakai ini perbuatan. Kalau pakai alif, amalun cita-cita. Cita-cita manusia. Kemudian segi 4 ini apa? Umur. Ini kata Rasulullah. Sedangkan hatta siwaran fi yadi. Ini apa namanya? Garis-garis kecil ini itu disebut dengan musibah. Maknanya apa jamaah yang dirahmati Allah? Di sini semua manusia itu hidupnya ini tengah-tengah manusia. Itu sudah diliputi oleh umurnya. Dan manusia tidak akan pernah sampai menembus keluar dari batasan umur yang telah Allah tentukan bagi kita. Umur kita mungkin contoh 60. Maka tidak akan pernah sampai mencapai berapa? 61. Nggak mungkin. Kenapa? Berarti kalau sampai 61 keluar dari ajal. Sedangkan kita akan terus nih. Apa yang keluar dari ajal? Yang keluar dari ajal itu apa? Cita-cita. Orang yang kaya itu, ini kalau harta untuk dimakan sampai dia meninggal itu sudah cukup. Tapi kadang dia masih mengejar jabatan, masih mengejar harta, bahkan korupsi, mengambil hal orang lain. Kira-kira kenapa? Padahal kalau untuk dimakan dirinya itu sudah cukup sampai mati. Apalagi anak mungkin sudah apa? Sudah sukses semua, sudah tidak ada yang ditanggung. Apalagi yang mau dicari? Hanya tinggal menunggu kematian. Sedangkan ini adalah umur akan mengintai. Dan ingat kata Nabi, kalau musibah, ini contoh virus apa? Corona. Mungkin ibu gak kena corona. Apakah orang yang gak kena corona kemudian gak mati? Bisa jadi kena apa? Bisa jadi kena kolesterol, apa lagi? Diabetes,
ada serangan jantung, ada apa lagi? Ada kanker, terus apa lagi? Terus banyak. Maknanya apa? Setiap kita terbebas dari satu musibah, maka pasti akan kena musibah yang lain. Maknanya apa? Pasti akan mati. Ada yang mungkin ketabrak, ada orang yang ketabrak lalat, mati tuh. Benar. Dan itu nyata. Cuma lalatnya naik truk, jadi mati. Apa maknanya? Setiap pribadi kita itu pasti akan mati. Dan kematian itu pasti menjadikan orang tersedih. Tapi kesedihan jangan berlarut-larut. Kenapa? Karena pasti setiap pribadi kita itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan apa? Uhbub ma syi'ta fa innaka mayyitun. Cintai iman ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan berbuat sesukamu, beramal sesukamu, kerja sesukamu, fa innaka mayyitun. Satu saat pasti akan mati. Wahbub ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintai siapa yang ingin kau cintai. Cinta pada suami banget cinta contoh. Tapi ingat, fa innaka mufariqun. Satu saat pasti akan mufarik. Akan apa? Berpisah. Bisa jadi suami duluan yang meninggal, bisa jadi istri duluan yang meninggal. Saya ridho kalau istri duluan yang meninggal. Ridho. Kenapa? Karena pasti akan mufarik. Atau mungkin saya belakangan meninggal, ibu-ibu duluan, saya juga ikhlas. Benar. Kenapa? Satu saat pasti akan mufarik. Dan dari mufarik ini pasti ada pertemu. Di mana pertemuan itu? Nah, tempatnya hanya tinggal surga atau neraka. Lihat contoh lagi. Man nihalih yu'adzibu bima nihalih. Siapa yang diratapi maka disiksa karena ratapan yang ditunjukkan kepadanya. Dan Rasulullah ada hadis nih. Ana bari'un, kata Rasulullah, mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqati. Nabi berlepas diri kepada orang-orang yang kena musibah, kemudian dia apa? Berteriak-teriak, mencukur rambutnya, dan yang wanita-wanita yang menyobek pakaiannya. Berapa berkabung maksimal? 3 hari. Makanya kalau kematian seseorang, kematian bapak, kita di rumah itu stay di rumah itu 3 hari. Selama ini berapa hari? 7 lebih. Nabi mengatakan apa? Lihat, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin. Lihat, Nabi tegas mengatakan, tidak boleh seorang wanita yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk apa? Antuhidda ala mayyitin, berkabung atas kematian seseorang fawqa thalathin, lebih dari 3 hari. Kalau kematian ibu kita contoh meninggal, ya sudah, kita bersedihnya berapa? 3 hari. Di rumah kita nunggu 3 hari. Mungkin ada orang yang mau takziah 3 hari, 4 hari, selesai, sudah bebas keluar. Sudah gak usah lagi ditunggu sampai 7 hari. Selama ini yang terjadi di masyarakat kita masih sampai 7. Sudah 3 hari, hari yang keempat adalah aktivitas seperti biasa. Seorang wanita karena mungkin kematian beda dengan suami ya, kematian orang tua, kematian bapak, kematian ibu, atau mungkin kematian anak, sampai dia mungkin gak mandi 3 hari, maksimal 3 hari. Hari yang keempat silakan mandi, beraktivitas sebagaimana biasanya. Illa ala zawjiha, kecuali kalau kematian kalau suami yang mati berapa? Arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari kalau suami yang meninggal. Di mana tinggalnya seorang istri ini? Di rumah tempat tinggalnya. Maknanya kalau contoh suami sudah punya rumah sendiri, maka istri berkabungnya di situ selama 4 bulan 10 hari. Jangan pulang ke rumah ibunya, tetap di situ, atau mungkin di rumah mertuanya. Dan itu sunnahnya. Apa yang gak boleh bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya? Tidak keluar rumah, tidak bermake up, tidak menerima lamaran. Itu sunnah-sunnahnya yang harus dilakukan bagi wanita. Tapi kalau kematian di luar suami, maksimal berkabungnya berapa? 3 hari.
Dan orang yang berkabung itu sedih. Karena sedih, maka kita yang datang untuk menghibur. Bawa apa? Kata Nabi apa? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ibu, kalau ada kematian seseorang, buatkan makanan. Kita datang buat makanan. Jangan makan-makan di rumah kematian. Buatkan makanan. Kenapa kalau buatkan makanan? Kondisi sedih, orang yang sedang kesedihan itu, insya Allah mau makan malas. Tapi ketika kematian kakak, pas kakak kandung saya itu, ya sudah ibu, mau lihat makanannya enggak selera, ya tadi enggak selera, bener. Ibu enggak masak, kakak enggak masak. Ya itu gimana kondisi kayak begini? Bahkan kematian kakak itu kan di rumah sakit meninggalnya. Itu lagi mau rujaan, sambal sudah siap, mangga sudah siap. Karena saya telepon di rumah, sudah alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit, enakan. Akhirnya di rumah kakak ini bikin rujak. Ternyata ketika kematian beliau, akhirnya gak jadi makan. Rujak itu masih tetap utuh kan ya? Bahkan selama 3 hari gak ada orang yang makan. Maka kata Nabi, isna'u ta'aman, buatkan makanan. Bagi siapa? Bagi keluarga yang sedang kena musibah dan mereka enggan untuk makan dan tidak siap untuk masak. Maka tugas kita memberikan makan, bukan kita yang datang makan. Makanya ibu kalau takziah, gak usah makan di situ. Kenapa ibu? Kita khawatir, takut nanti dipakai biaya takziah itu adalah harta peninggalan orang tua. Sedangkan harta peninggalan orang tua itu adalah milik ahli waris. Kalau ahli warisnya masih ada yang yatim, maka kita khawatir makan harta anak yatim. Jadi gak usah ya. Jadi maksimal 3 hari. Berkabung maksimal 3 hari. Hari yang keempat silahkan keluar. Tapi kalau suami yang meninggal, berapa? 4 bulan di rumah aja. Kecuali kalau memang dia tidak ada yang menanggung, harus keluar rumah, silahkan keluar. Tapi ingat, jangan bermake up, jangan pakai parfum, tetap pakai baju. Kemudian habis aktivitas langsung pulang. Habis aktivitas langsung pulang. Ini bagian kematian suami. Dan gak boleh menerima lamaran selama masih masa iddah. Dan iddahnya orang yang mati kematian itu 4 bulan 10 hari. Iddahnya bagi orang yang cerai 3 kali quru, salatatu quru, 3 kali suci. Tapi kalau masih kondisi masa iddah, suami paling berhak untuk rujuk dan istri nggak boleh menolak. Tapi kalau selesai masa iddah, suami masih minta rujuk, istri nggak sudi, maka sudah punya hak seorang istri untuk menolak ajakan rujuk dari seorang suami. Selanjutnya, ini hadisnya masih larangan meratap. Ini kalau di hadis sudah kita jelaskan di situ, laisa minna man darabal hudud. Makanya wanita itu tidak boleh mengantarkan siapapun yang dicintai ke kuburan, salah satunya karena ini. Wanita itu lebih mendahulukan apa? Perasaan. Sedangkan laki-laki lebih mendahulukan akal. Boleh menangis itu, boleh menangis. Jangan bilang kemudian gak boleh nangis, boleh nangis. Cuma ketika tangisan itu apa? Jangan ada suara atau ada ucapan yang seolah kemudian tidak ridho dengan takdir yang telah Allah tentukan bagi kehidupan kita. Ini hadisnya. Suatu ketika Nabi itu punya anak. Siapa putra Nabi? Laki-laki? Yang ini Ibrahim yang waktu itu, yang dijadikan contoh dari hadis sampai muncul hadis ini. Ibrahim itu Rasulullah titipkan pengasuhannya kepada seorang wanita. Maka Nabi setiap berkunjung ke sana, maka digendonglah Ibrahim. Satu ketika kemudian Ibrahim Allah wafatkan. Maka ketika Nabi melihat seorang ibu yang mengasuh Ibrahim ini, Nabi itu meneteskan air mata. Kenapa kok Nabi masih meneteskan air mata? Karena Nabi masih teringat setiap aku datang ke sini dulu, itu saya gendong Ibrahim. Maknanya Nabi ditanya, Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau meneteskan air mata ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ya Ibn Auf, innaha rahmatun. Sesungguhnya air mata itu adalah rahmat. Maka curahkan air matanya bukan masalah hutang, tapi karena masalah dosa. Di saat sedang tahajud, ya Allah, dosaku banyak, netes air mata. Tapi kalau awal bulan, jangan netes air mata.
Ini hadis yang lain. Innal aina tadma. Sesungguhnya mata itu apa? Menyucurkan air mata. Wal qalba yahzan, hati sedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Dan ini penting. Jadi silahkan teteskan air mata bagi siapapun yang sedang sedih. Karena kesedihan hati itu bisa ditunjukkan dengan tetesan air mata. Tapi di sini yang enggak boleh. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tapi kami tidak berkata-kata dengan kesedihan hati itu kecuali ucapan yang diridhai oleh Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami, kata Rasulullah, dengan berpisahnya dengan Ibrahim kami amat sedih. Silahkan sedih, tunaikan atau curahkan air mata, tapi jangan mengeluarkan suara yang tidak diridhai oleh Allah. Yang terakhir pembahasan kita pada pagi hari ini sampai ke nomor 6 halaman 7, pergi ke negara kafir tanpa ada kepentingan. Seorang wanita yang rekreasi jalan-jalan ke Eropa, bukan ingat ya, kita nggak boleh menghujat sebuah negara, kita tidak boleh menghujat sebuah tempat tinggal karena itu adalah ciptaan Allah semua. Cuma yang jadi masalah itu bukan buminya, tapi apanya? Para pelaku yang tinggal di bumi itu yang kita hujat. Kemudian apa? Seorang perempuan nggak boleh kemudian rekreasi kemana? Ke Eropa. Kecuali apa? Ada kepentingan. Rekreasi itu kemana yang paling bagus? Rekreasi itu paling bagus ke 3 tempat. La tashuddur rihal illa ala thalathati masajid. Tidak berpahala rekreasi seseorang kecuali ke 3 tempat. 1, Masjid hadza, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, yaitu di kota Makkah, wa Masjidil Aqsa di Palestina. Itu rekreasi yang syar'i. Maka langkah kalau kita naik pesawat niatan untuk rekreasi ke 3 tempat, kemudian pesawatnya mungkin mohon maaf jatuh, maka meninggalnya kita mati syahid. Rekreasi kemana? Walil murid. Nah itu kan mendatangkan pahala. Ini hadisnya itu, la yahillu li imratin an tu'mina billahi wal yawmil akhir an tusafira masiratan yawman wa lailan illa ma'a mahramin. Seorang wanita itu enggak boleh pergi yang perjalanan sampai menginap ibu siang dan malam kecuali bersama dengan mahramnya. Orang haji pun harus dengan, yang wajib saja itu harus dengan mahram. Orang umrah pun juga dengan mahram. Cuma kalau memang suami tidak bisa atau mungkin gak ada saudara, dimahramkan dengan orang lain, tapi bukan dengan para laki-laki, sesama dengan perempuan. Apa maknanya jamaah yang merahmati Allah? Berarti perempuan itu jangan sampai jalan-jalan kecuali ada kepentingan dan kecuali didampingi oleh suami, insya Allah. Maka Nabi mengatakan di hadis itu, ana bari'un, dan hadisnya di halaman 7, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina ahduril musyrikin. Aku, kata Nabi, berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik. Jadi Nabi berlepas diri dari itu. Kecuali ada 3 syarat itu. Kalau ibu mau rekreasi ke tempat-tempat kafir, 3 syaratnya. Contoh kayak ini Bu, ibu rekreasi ke candi-candi. Dalam syariat itu Ibu, itu kita nggak dibenarkan sebenarnya masuk ke tempat-tempat peribadatan mereka. Kalau mau masuk di situ jangan kemudian ya Allah indah, jangan takjub kepada pembuatnya, itu nggak boleh. Jadi kalau kita ke tempat-tempat candi itu miliknya siapa? Rata-rata Pak orang Hindu ya, kerajaan Hindu ya, Buddha ya, Buddha itu kan bukan agama kita. Kalau kita datang ke tempat-tempat beribadatan mereka, itu secara syariat kita nggak dibenarkan kecuali ada kepentingannya. Dan di Singosari, saya sudah 8 tahun di Singosari, nginjak pun belum pernah. Lewat tiap hari. Ada buto di Singosari, belum pernah nginjak. Lihat dia, sampai panjang hidungnya buto itu sampai saya hafal berapa senti. 3 syarat untuk menetap di negara kafir. 1, hendaknya memiliki ilmu
yang cukup agar ilmu itu mampu untuk memelihara diri kita. Yang kedua, memiliki agama yang kuat untuk menjaga agar tidak terjatuh dalam syahwat. Karena terutama di negara kafir, di situ banyak kemaksiatan. Kalau ingin tahu coba ke pantai di Bali. Kalau ingin uji iman di situ itu. Lihat ke sana astagfirullah, sana astagfirullah, ke sana astagfirullah, terakhir astagfirullah. Yang semua arah ke isinya hanya itu. Saya 4 tahun di situ itu. Ya Allah, dapat tahu untuk stay tinggal itu nggak enak. Kenapa? Benar-benar diuji iman kita. Kalau di sini kan alhamdulillah sih, nggak terlalu banyak. Walaupun ya ada. Yang ketiga, hendaknya ya benar-benar ada kepentingan untuk bepergian ke tempat-tempat itu. Jadi kalau nanti rekreasi, anak-anak mungkin SD rekreasi, tujuannya jangan ke tempat peribadatan di luar muslim. Sudah jangan. Karena di situ nanti akan muncul takjub. Takjubnya itu berarti ada sebuah getaran hati mengakui terhadap kehebatan orang di luar agama Islam. Dan itu akan menggoyahkan iman kita. InsyaAllah ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada ibu mungkin ada yang ditanyakan terus. Jelas? Baik. Sudah jelas. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa menjadi hujah kita di akhirat kelak saat menghadap Allah. Semoga kita semua juga termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah sehingga bisa memasuki surganya bahkan tanpa hisab bersama Rasulullah SAW. Tadi sudah ditutup Ustaz dengan doa kafaratul majelis. Kami dari pengurus MT As-Sakinah afwan apabila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan kami. Semoga kita bisa dipertemukan di kajian pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.